Apa kabarnya di hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Elmi. Anak-anak, hari ini sebelum anak-anak belajar, kita mau seperti biasa, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan. Hari ini anak-anak, kita mau bernyanyi satu pujian. Pujian ini berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Siapa yang panggil nama kita? Tuhan Yesus. Maka kita mau nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Boleh tepuk tangan, anak-anak boleh berdiri di rumah ya. Dengar dia panggil nama saya. Masing-masing kita jawab ya gitu ya. Kalau ibu guru juga panggil di sekolah lagi absen harus dijawab ya anak-anak, jangan diam aja, nanti nggak tahu yang pemilik namanya itu siapa. Oke anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Ibu Abi mau ajak anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau bersyukur, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami bisa bangun dari tidur kami dan kami memuji Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami saat kami tidur. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar kembali. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami belajar, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat mendengarkan cerita dan selamat belajar. Bye-bye. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya semoga semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Waktu itu Ibu Mayu, Ibu Elmi juga sudah ceritakan tentang, wah banyak sekali ya, ada tokoh Alkitab. Ada yang namanya Adam dan Hawa, ada yang namanya Nuh. Nah terus kemarin juga ada Bapak Abraham. Nah anak-anak tahu Bapak Abraham itu kemudian punya keturunan yang banyak dari anaknya Ishak, kemudian anaknya Ishak punya anak lagi sampai banyak dan akhirnya menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah bangsa Israel ini tinggal di suatu tempat yang namanya Mesir. Nah di Mesir juga ada bangsa penetapnya, yaitu bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel itu seperti numpang di tempatnya orang-orang yang ada di Mesir. Tapi ternyata di Mesir itu bangsa Israel menerima perlakuan yang tidak baik. Mereka dijajah, mereka disuruh bekerja keras, membanting tulang. Jadi bangsa Israel di Mesir itu mereka menderita karena mereka harus berjerih lelah. Tapi mereka tidak dapat untung karena hasil dari pekerjaan mereka buat orang-orang Mesir. Wah pokoknya mereka itu namanya ditindas. Ditindas itu mereka diperlakukan tidak baik. Mereka sengsara, rasanya sakit sekali, rasanya capek sekali. Akhirnya bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan. Mereka minta tolong Tuhan. Tuhan tolong kami menderita di bangsa Mesir ini. Kami sangat lelah Tuhan, harus bekerja, harus dijajah. Waktu bangsa Israel meminta pertolongan kepada Tuhan, anak-anak tahu? Permohonan mereka sampai kepada mereka. Seruan mereka didengar oleh Tuhan. Iya, Tuhan mendengar orang Israel berkeluh kesah karena mereka menderita di Mesir. Akhirnya Tuhan
membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Wah, anak-anak tahu nggak? Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang sangat baik, karena Tuhan itu mau mendengar permintaan tolong dari bangsa Israel. Tuhan yang mau mendengar permohonan mereka. Tuhan yang tahu kesulitan dan kesusahan orang-orang Israel. Nah, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang akan selalu mendengarkan permohonan kamu. Kalau kamu berdoa, Tuhan akan mendengarkan kamu dan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kemarin anak-anak sudah belajar, Tuhan tidak pernah ingkar janji kan? Nah, demikian juga ketika kamu mau berseru kepada Tuhan, mau berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kalau kamu lagi kesulitan, kesusahan, kamu berdoa, Tuhan pasti akan mendengarkan kamu. Dan Dia berjanji akan selalu menyertai kamu dimanapun dan kapanpun. Nah, kenapa Tuhan mau melakukan itu? Kenapa Tuhan mau mendengar kamu? Kenapa Tuhan mau menolong kamu? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar Tuhan akan selalu mendengarkan setiap permohonan doa kita. Karena itu, anak-anak jangan lelah untuk berdoa, minta kepada Tuhan apapun yang kalian inginkan. Nah, sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan tolong kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Kami belajar bahwa Tuhan selalu mendengarkan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik. Sekarang kami mau belajar. Tuhan tolong supaya kami belajar dengan baik dan mengerjakan tugas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalau gitu kalian siap belajar kan? Siap belajar? Oke, kalau siap selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Ini apa kabar hari ini? Baik, Bunda Talia, apa kabarnya? Ya luar biasa juga karena Tuhan. Hari ini kita mau kembali belajar ya anak-anak. Tapi sebelum kita belajar, kita mau nyanyikan lagu seperti Ibu Nur dengan Pak Akyun kemarin nyanyi sama-sama ya. Dengarkan, yuk. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah nonton video yang bersama Ibu Yosi suruh tonton. Kita sudah tahu ada jendela, ada atap, ada dinding. Ada apa dinding? Ada lantai, ada apa lagi? Jendela ya. Nah sekarang Ibu Natali mau kasih tugas. Anak-anak perhatikan dulu tugasnya seperti apa. Kita mau buka halaman 17. Minta bantu mama papanya ya, perhatikan dulu. Nah anak-anak, sekarang kita ambil buku lingkunganku ya. Nih bukunya, sekarang kita buka halaman 17. Nah, di sini ada gambar apa sih? Ada gambar rumah. Kita mau mengerjakan tugas menarik garis. Di sini tuh ada gambar atap. Nah, anak-anak minta tolong mama papanya ya untuk tarik garis, cari tulisan yang gambar atap. Nah, kalau sudah, anak-anak taruh di sini ya. Nah, selanjutnya kita mau kasih contoh lagi nih ya.
Di sini kita ada gambar pagar. Anak-anak minta tolong mama papanya ya. Anak-anak tarik garis, cari tulisan yang gambar pagar. Kalau sudah ketemu, sampai sini. Anak-anak, kita masih mau pakai buku lingkunganku ya. Anak-anak buka halaman 2. Minta bantu mama papa cari. Nah, tugasnya adalah anak-anak memperhatikan di gambar yang pertama ini ada peraut, pensil, dan ada gambar apa anak-anak? Ya, ini ada gambar buku. Nah, anak-anak perhatikan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama adalah kita mau melihat peruncing dan buku ini mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, yang kita mau kerjakan kalau pada benda yang lebih ringan, pada peruncing ini kita mau kasih lingkaran. Jadi anak-anak lingkari gambar peruncing. Kemudian pada gambar yang kedua, karena buku ini lebih berat, kita mau kasih tanda silang. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian di gambar yang kedua juga seperti itu. Anak-anak perhatikan benda yang lebih berat kasih tanda silang. Kemudian pada benda yang lebih ringan anak-anak kasih tanda lingkaran. Kerjakan sampai selesai sampai di bawah. Ya, coba lihat peruncing dengan buku. Ibu punya 2. Peruncing ini lebih ringan, berarti anak-anak beri tanda lingkaran pada gambarnya. Kemudian yang satunya ini karena lebih berat, bukunya besar, anak-anak kasih tanda silang. Bisa ya? Selesaikan sampai ke bawah. Ya, anak-anak, kita sudah belajar. 2 yang kita pelajari hari ini ada mengetahui menarik garis yang mana jendela dengan tulisannya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui mana benda yang berat dan mana benda yang ringan. Jadi kita juga sudah tahu tentang rumah itu ada atap, ada jendela, ada lantai. Jadi anak-anak sudah tahu. Kita juga bersyukur ya anak-anak kepada Tuhan untuk rumah yang Tuhan sudah kasih ke kita, supaya tempat kita tinggal, tempat kita tidur, kalau hujan tidak kehujanan. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi setelah belajar kita juga harus ingat tetap berdoa ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, nyanyi Bapa terima kasih. Juga boleh bersyukur. Tuhan sudah memberikan kami rumah, untuk kami berteduh. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mengingat pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Sampai ketemu anak-anak. Tuhan memberkati.